Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pembatasan aktivitas yang diterapkan pemerintah membuat semua ruang gerak berkurang, bahkan lini bisnis menjadi lesu. Natal dan Tahun Baru banyak dijadikan momen untuk membangkitkan aktivitas ekonomi melalui bisnis bingkisan Natal. Lantas seberapa besar dan menarik bisnis bingkisan hampers di Hari Raya? Berikut informasinya. Pada era pandemi di tahun 2020 seperti saat ini tentu membuat banyak pihak merasa kewalahan. Tumbangnya berbagai bisnis membuat lapangan pekerjaan menjadi berkurang, banyak pegawai-pegawai yang terpaksa diputuskan hubungan pekerjaannya lantaran COVID-19 atau Corona yang menyerang. Memasuki periode Natal 2020 tentu tetap bisa dimaksimalkan dengan baik. Selama masa pembatasan sosial berskala besar transisi, minat masyarakat terhadap produk yang membantu dan menemaninya saat beraktivitas dan menikmati waktu di rumah ikut meningkat. Mulai bermunculan peluang bisnis dari hal tersebut terlebih di Hari Raya. Bisnis parcel atau yang kekinian dengan nama hampers menjadi yang paling ramai di masa pandemi ini. Permintaan parcel dan hampers diproyeksikan bakal laris manis menjelang Natal. Isinya beragam mulai dari makanan ringan seperti biskuit, kue kering, buah-buahan dan minuman, pernak-pernik alat rumah tangga hingga vitamin serta alat-alat protokol kesehatan guna melindungi diri dari virus corona. Peluang bisnis ini juga mendorong tumbuhnya UMKM baru untuk bersaing, peluang yang besar bagi jutaan UMKM di Indonesia untuk memperluas jangkauan melalui digitalisasi. Namun, untuk mendukung percepatan transformasi digital para pelaku UMKM, dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak, tidak cukup hanya pemerintah sendiri tetapi juga perlu dukungan dari pihak swasta. Lantas, apakah momen Nataru bisa dijadikan ladang bisnis dan pertumbuhan UMKM dan kinerjanya di akhir tahun 2020? Simak pembahasannya sesaat lagi. Ya pemirsa, berkirim bingkisan atau hampers di Hari Raya Natal, begitu ya, kita tahu sudah menjadi tradisi turun-temurun di Indonesia. Lantas seperti apa sebetulnya peluang bisnis hampers Natal di tengah pandemi saat ini? Kita akan membahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Vera Chong. Selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Fajar. Ya, Mangi, ini kita sudah menjelang perayaan Natal begitu ya di akhir pekan ini. Lantas, jika kita melihat tradisi berkirim bingkisan atau hampers ini, Mangi, apa yang kemudian bisa kita gali lebih lanjut dari hal ini? Ya, baik, terima kasih Fajar. Ya, pemirsa, 2 hari lagi, tepatnya tanggal 25 Desember, umat Nasrani ini akan segera merayakan Hari Natal ya, dan tentunya di momen spesial tersebut ini biasanya dihabiskan oleh orang-orang terkasih ya, dengan orang-orang terkasih contohnya seperti kerabat, kemudian teman, pasangan dan juga kolega. Namun sayangnya Natal tahun ini ya, di tahun 2020 mungkin agak sedikit berbeda dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Karena di 2020 ini memang ada pandemi COVID-19, kemudian pemberlakuan PSBB, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan libur Nataru yang memang agak membatasi gerak masyarakat ataupun mobilitas masyarakat. Namun pemirsa tidak perlu khawatir karena kita tetap dapat merayakan sukacita Natal dengan berkirim bingkisan ataupun hampers kepada orang yang terkasih. Nah, bicara mengenai hampers ya Fajar dan juga pemirsa, hampers ini bisa dijadikan sebuah solusi ya untuk merayakan sukacita Natal di tengah pandemi, kemudian juga bisa dijadikan peluang untuk berbisnis. Dan bicara lebih jauh mengenai hampers ya, kita lihat dulu nih, ternyata bulan Desember ini merupakan bulan yang cukup baik untuk meraih cuan yang banyak. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu saya juga sempat menyampaikan ya bahwa menjelang akhir tahun biasanya perusahaan-perusahaan ataupun emiten ini biasanya melakukan window dressing, dan momentum window dressing ini juga bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan profit taking. Kemudian menjelang momen Natal dan Tahun Baru juga bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencoba ataupun memulai bisnis hampers karena memang peluangnya ya ini sangat bagus sekali di tengah pandemi COVID-19. Oke, dengan kondisi-kondisi demikian, Mangi, tadi Mangi juga sebutkan begitu ya, ini bisa menjadi peluang bisnis. Tapi kenapa kemudian bisnis hampers ini bisa dipandang menjadi suatu peluang bisnis yang menarik, Mangi, di tengah kondisi pandemi saat ini terutama? Ya, karena memang momennya tepat ya Fajar ya, ini kan menjelang momen Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian ternyata adanya PSBB ya, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dan juga penerapan larangan berkerumun ataupun berkumpul oleh pemerintah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang
untuk menjual hampers, karena saat perayaan Natal nanti mungkin tidak semua orang ya bisa mengunjungi keluarganya di beda tempat ya. Kemudian bagi sebagian orang juga tidak bisa mengunjungi teman ataupun pasangannya di lain tempat ya, karena memang terbentur adanya PSBB ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih oleh segelintir orang untuk menjual ataupun menjajakan produk hampersnya. Dan selain itu sebenarnya jika kita bicara lebih jauh mengenai hampers ini kan tidak hanya identik dengan momen Natal saja ya, tapi juga dengan hari besar lainnya. Contohnya seperti Lebaran, kemudian Imlek ataupun Tahun Baru Cina, kemudian juga perayaan-perayaan lainnya seperti pernikahan dan juga mungkin saat orang baru melahirkan. Ini biasanya juga ada yang mengirimkan hampers ataupun bingkisan. Dan ternyata penjualan hampers di 2020 ini juga meningkat loh Fajar, meskipun ada pandemi COVID-19. Ini berdasarkan data yang saya dapatkan ya, hasil riset yang saya lakukan. Ternyata menurut pebisnis rumahan ya yang menjual hampers, ini sampai kewalahan begitu Fajar, karena terlalu banyak pesanan dan akhirnya membuat beliau ini harus menambah sampai dengan 3 karyawan karena terlalu banyak sekali pesanannya. Dan kita tahu hampers ini juga sebenarnya banyak dijual ya atau ditawarkan oleh toko-toko kue ternama ataupun toko-toko retail ya yang ada di Indonesia maupun juga di Jakarta sendiri. Dan ternyata menurut beberapa toko kue ternama di Jakarta, ini juga kebanjiran pesanan hampers nih menjelang Hari Raya Natal dan juga Lebaran ya. Dan dalam satu hari ini bisa menjual sampai dengan 50 sampai dengan 100 hampers untuk masyarakat, yang memang ternyata adanya pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan ya niat masyarakat untuk tetap mengirimkan bingkisan ataupun hampers kepada orang-orang yang terkasih. Dan ternyata adanya larangan mudik, kemudian juga larangan berkerumun ataupun berkumpul ya di momen Nataru ini juga bisa memberikan angin segar bagi para pelaku hampers Fajar. Oke, jadi memang akhirnya keterbatasan ruang gerak begitu ya akhirnya menjadi salah satu faktor kerabat dan keluarga begitu sepertinya tidak bisa bertemu dalam 2 momen hari raya di tahun ini ya Mangi, ada di Idul Fitri kemarin kemudian juga di hari raya Natal di tahun ini. Kita tahu ini cukup berat kondisinya, tapi memang itu yang harus kita lakukan untuk kemudian bisa meminimalisir terutama kasus penyebaran COVID-19. Dan jika kita lihat larangan ini juga masih berlaku hingga periode Natal dan juga Tahun Baru, sehingga mungkin cara yang paling mudah selain memang kita bisa video call begitu atau ngobrol secara virtual, berkirim hantaran ataupun hampers dirasa menjadi cukup tepat begitu ya Mangi untuk bisa menyampaikan bagaimana kemudian mungkin kerinduan ataupun keinginan untuk berkumpul yang diwakili oleh hantaran atau hampers tadi. Nah, tapi jika kita berbicara lebih jauh tentang hampers Mangi, sebetulnya ada nggak sih jenis-jenis yang memang menarik minat masyarakat cukup besar di hampers ini? Apakah kemudian memang ada spesifik ya jenis-jenis hampers tertentu? Ya, dan sebenarnya jika kita bicara mengenai jenis-jenis hampers, mungkin kalau dulu nih ya Fajar dan pemirsa ya, hampers ini identik dengan kue-kue saja ya. Namun saat ini sudah banyak sekali jenis hampers yang bertebaran nih, mulai dari barang-barang yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga hampers ini kan sebenarnya tidak hanya identik dengan Natal saja, tapi juga dengan Lebaran dan juga Imlek contohnya. Nah, kita coba lihat dari hampers yang paling diminati saat Lebaran. Dan untuk Lebaran sendiri biasanya hampers yang paling diminati ya, jenis hampers yang paling banyak disukai dan dibeli oleh masyarakat adalah tentunya masih terdapat kue ya, kue-kue Lebaran, contohnya seperti kue nastar, kemudian kastengel, dan ternyata ada beberapa masyarakat juga dan pelaku usaha hampers yang menyediakan hampers ini isinya perlengkapan ibadah Fajar, mungkin seperti mukena, kemudian tasbih dan juga Al-Quran. Kemudian untuk hampers edisi Natal ini juga biasanya masih diisi dengan kue-kue ya, seperti cheese stick, kemudian kue coklat, dan bahkan coklat ini juga bisa dijadikan hampers yang bisa diberikan kepada orang terkasih. Dan selain itu banyak juga pelaku usaha yang berinovasi akhirnya dengan menjual aromaterapi candle, kemudian juga bisa menjual Christmas mug ya di edisi hampers Natal kali ini. Kemudian untuk Tahun Baru Cina ataupun Imlek ini biasanya hampersnya identik sekali dengan kue lapis ataupun kue keranjang. Dan ternyata memang benar nih Fajar dan pemirsa, ternyata saat ini ya masyarakat juga lebih menyukai hampers yang isinya tidak hanya kue saja. Jadi sudah diisi dengan beragam produk lainnya. Dan
Untuk itu kita bisa saksikan berdasarkan pernyataan dari konsumen dalam tayangan berikut ini. Saya mau membeli sedikit bingkisan kepada teman-teman saya yang merayakan di hari Natal ini ya. Dan saya sih lebih suka hampers yang unik, yang nggak cuma itu-itu aja di dalamnya, kayak cuman kue aja, tapi saya juga suka ke ada yang parfum mungkin, atau mungkin ada sabun, atau mungkin dalamnya juga ada aromaterapi candle. Dan ini adalah tahun pertama saya ngasih kepada teman-teman saya hampers. Tahun-tahun sebelumnya sih belum pernah ya, jadi tahun ini ngerasa kayak seneng banget sih bisa berbagi. Ya Fajar, dan ternyata saat ini juga beredar nih ataupun muncul yang namanya hampers edisi pandemi. Yang isinya ini memang alat-alat kesehatan ya, contohnya seperti masker, kemudian hand sanitizer, kemudian juga ada healthy drink ataupun minuman sehat dan juga makanan sehat. Bahkan saat ini kopi saja ya, kopi literan ini bisa dijadikan hampers untuk diberikan kepada orang yang terkasih. Dan selain itu ada satu lagi yang cukup menarik nih, ternyata beberapa pelaku usaha hampers dan juga masyarakat memang menjual dan juga menginginkan hampers yang isinya sembako seperti beras, kemudian minyak goreng ataupun gula, garam yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari di kehidupan masyarakat. Cara pemasarannya dari mulai awal berdiri, Parcelmart itu menggunakan media online, yaitu menggunakan blog waktu itu. Nah, kemudian jarak 2 tahunan, sekitar tahun 2012 sudah mulai menggunakan website sendiri dengan nama parcelmart.com. Untuk saat ini pemasaran digital semakin berkembang, jadi kita banyak dibantu sama sosial media dan e-commerce juga. Untuk proyeksi omsetnya ya, untuk Parcelmart sendiri membuat hampers ini nggak selalu di bulan-bulan tertentu, tapi setiap bulan ada. Cuman untuk peningkatan omset pasti terjadi di momen-momen tertentu ya, seperti hari-hari raya besar kayak Lebaran atau Tahun Baru, Natal kayak gitu. Terus di bulan-bulan pernikahan juga ada. Jadi kita ada produk hampers untuk. Ya, dan ternyata berdasarkan video yang sudah kita saksikan tadi, ada juga ya pelaku usaha hampers yang memang memulai bisnisnya sudah bertahun-tahun lalu, bahkan memulainya ini saat beliau masih bekerja di kantor, kemudian akhirnya lebih memilih untuk berbisnis hampers yang hingga saat ini semakin banyak diminati oleh masyarakat luas. Oke, jadi cukup banyak jenisnya, tidak hanya kue-kue kering begitu ya, yang kita tahu memang cukup mendominasi hampers. Ternyata tadi sembako saja juga ada begitu ya dari isian hantaran ataupun hampers tadi. Tapi sebetulnya Mangi, apa sih sebetulnya dampak-dampak dari hadirnya tren berjualan hampers ini saat ini? Iya Fajar, karena memang tren berjualan hampers ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai bisnis musiman yang cukup menjanjikan ya. Karena bisa memberikan keuntungan bagi segelintir masyarakat yang memang ingin mencoba bisnis tersebut. Karena di tengah ketidakpastian ekonomi, kemudian beberapa perusahaan juga di awal tahun banyak sekali yang melakukan PHK ya kepada para pekerjanya, dan juga di tengah tingginya tingkat pengangguran, sebenarnya dengan penjualan hampers di momen yang tepat ini bisa menjadi salah satu solusi. Kemudian semakin banyaknya masyarakat yang mencoba untuk berjualan hampers, artinya juga semakin banyak UMKM baru nih. Dan saat ini saja jumlah UMKM juga sudah banyak sekali ya di Indonesia, yang terbagi atas usaha mikro dan ultra mikro, kemudian ada usaha kecil dan usaha menengah. Kemudian untuk usaha mikro dan ultra mikro saja ini jumlahnya sudah lebih dari 63 juta. Kemudian untuk usaha kecil jumlahnya sudah lebih dari 700.000, dan untuk usaha menengah jumlahnya sudah lebih dari 60.000. Kemudian dampak positif lainnya juga bisa dirasakan oleh sektor logistik ya, seperti ekspedisi dan juga kurir-kurir yang memang mengirim barang. Nah, salah satu perusahaan logistik yang ada di Indonesia saja menyatakan bahwa di sepanjang semester 1 2020 ini terjadi pertumbuhan atau peningkatan dalam pengiriman barang ya, sekitar 15% secara year on year. Karena memang di momen di semester 1 2020 lalu pada saat momen Lebaran banyak juga nih orang yang berkirim hampers dan juga menggunakan kurir ataupun menggunakan ekspedisi. Kemudian dampak positif lainnya yang bisa dirasakan ya,
adalah kepada aplikasi atau startup yang memang bergerak di ride hailing ya Fajar ya, seperti Gojek dan juga Grab. Karena kita tahu begitu adanya pandemi COVID-19 ya di bulan Maret 2020, pendapatan dari driver-driver ini memang terkontraksi atau jatuh cukup dalam ya. Dan kemudian sebenarnya dengan jasa pesan antar barang ini bisa menjadi solusi untuk bisa menambah pendapatan dari driver tersebut. Karena semakin banyak barang yang diantar dan semakin banyak juga nih atau semakin jauh lokasinya, ini pendapatan dari driver tersebut juga akan semakin bertambah. Dan tahu nggak Fajar, ternyata penjualan hampers ini juga bisa menjadi shortcut bagi perusahaan-perusahaan retail yang ada di Indonesia untuk menaikkan pendapatannya ya Fajar ya. Ya, betul. Karena memang domino efeknya ya, ternyata Mangi yang bisa kita lihat dari tren ini termasuk juga para retail yang kemudian produk-produknya mungkin juga menjadi isian dari hantaran atau hampers tersebut, sehingga diharapkan memang adanya transaksi jual beli tersebut bisa meningkatkan geliat begitu dari para retail tersebut. Tapi Mangi, mungkin bisa dibagikan atau tidak tips dan trik nih untuk pemirsa mungkin ada yang ingin juga ikut dalam tren berjualan hampers ini? Iya, tips and trick yang bisa dilakukan ya bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis hampers. Yang pertama dan paling penting adalah tentunya menentukan target pasar kalian. Karena dengan menentukan target pasar ataupun target market kalian ya, siapa konsumen kalian, kepada siapa barang ini akan dijual, itu akan memudahkan kalian juga untuk menentukan desain dan juga harga. Contohnya jika memang segmentasi pasar kalian ini merupakan pegawai-pegawai kantoran, jadi kalian bisa mendesain hampers tersebut ya dengan desain yang cukup elegan dan mewah. Kemudian jika segmentasi pasar kalian mungkin adalah anak sekolah ataupun anak-anak kuliahan, ini bisa juga didesainnya untuk hampersnya ya dengan desain yang cukup menarik, unik dan juga lucu. Dan salah satu tips nih jika ingin membuat hampers kalian ya terlihat mewah ataupun elegan, ini bisa menambahkan barang pecah belah di dalamnya. Kemudian selanjutnya juga kalian bisa menjual barang-barang produk yang memang berguna dan bermanfaat. Contohnya tadi ya seperti hampers pandemi ini yang memang isinya ada alat-alat kesehatan berupa masker, kemudian hand sanitizer dan juga produk-produk kesehatan lainnya. Kemudian selain itu juga jangan takut untuk memulai. Memang pada saat kita pertama kali ingin memulai usaha, kita pasti inginnya untung nih, tapi kita harus jalankan terlebih dahulu, kita harus mulai terlebih dahulu bagaimana kita bisa tahu untung atau rugi jika kita belum memulai usaha tersebut. Kemudian juga harus berkonsisten ya, harus konsistensi di dalam menjaga produk yang kalian jual. Karena jika produk yang kalian jual ini memiliki nilai yang cukup baik ya, ataupun kualitasnya baik dan disukai oleh konsumen, maka mungkin pernah dengar nih promosi dari mulut ke mulut. Ini kan juga salah satu promosi yang memang sangat efektif sekali ya. Jadi jika ada satu konsumen yang menyukai produk kalian, ini akan diberitahukan lagi kepada temannya, kemudian kepada temannya lagi dan temannya lagi, yang akhirnya terjadi teknik promosi dari mulut ke mulut. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu beriklan ya, dan juga memilih saluran untuk menjual dari produk kalian. Dan memang untuk saat ini kita bisa katakan saluran untuk penjualan barang-barang yang saat ini sedang dijual ya, itu biasanya lewat online ya, baik melalui sosial media, kemudian juga lewat e-commerce dan juga lewat sosial media ataupun platform online lainnya. Dan memang menurut beberapa pihak saja terjadi peningkatan transaksi online ya sekitar 400% di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi itu kita harapkan bisa juga menjadi insight untuk para pemirsa yang mungkin ingin berjualan atau ikut tren penjualan hampers di tengah periode Natal dan Tahun Baru ini ya Mangi ya. Baik, kita waktunya terbatas Mangi, sepertinya itu menjadi akhir diskusi kita kali ini. Kita akan coba diskusi tema lainnya di lain waktu. Terima kasih Mangi sudah bergabung bersama kami siang ini. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.